Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sahabat properti di Property Story. Cerita-cerita properti yang dibungkus di channel ini. Oke. Sahabat properti, masih bersama saya Ruri Ahmad. Saya saat ini berada di kebun belakang rumah saya di Pekalongan. Alhamdulillah ini adalah pisang. Ini pisang jenis Cavendish, sahabat properti. Pisang Cavendish itu yang mungkin sahabat-sahabat properti bisa nikmati, bisa lihat di Indomaret, Alfamaret itu yang kuning-kuning cantik-cantik lah. Itu pisang Cavendish. Ya, ini jumlahnya sekitar ada 20-an. Ini jumlahnya total sekitar ada 50-an pohon. Ya, sahabat properti, hari ini saya mau sharing tentang 3 skill finansial seorang entrepreneur ataupun non entrepreneur. Ya, jadi yang pertama, skill finansial itu yang harus dimiliki adalah bagaimana mencari uang. Itu skill yang pertama. Skill yang kedua adalah skill mengumpulkan uang. Dan yang ketiga adalah skill mengembangkan uang. Oke. Saya akan fokus di skill yang ketiga, yaitu skill bagaimana menumbuhkan uang di properti. Tapi jangan kemana-mana sahabat properti. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe video saya. Masih ingat saya ketika dulu sama bapak saya di belakang rumah itu ada pekarangan kecil, itu digunakan untuk memelihara ayam. Terus saya lihat juga tempat memelihara ayam itu ada juga di rumah nenek saya, kakek saya yang ada di Jepara. Saya tanya, Pak, ngapain sih Pak rumah bersih-bersih kok maunya direpotin sama ada ayam bertelur, kemudian meninggalkan kotoran-kotoran, tembelak dan seterusnya. Itu buat apa sih Pak? Bapak saya jawabnya gini, simpel. Apa susahnya sih kita punya peliharaan ayam, itu toh juga tidak merugikan kita secara finansial. Maksudnya Pak, ya sekarang kita ngasih makan ayam itu cuma dari sisa-sisa makan kita setiap hari. Kadang kalau kita ngeliwet nanak nasi itu sampai sehari semalam, itu kan biasanya besok paginya udah nggak dimakan lah, itu dikasih makan ke ayam, masak ayam ke ayam dan seterusnya. Nah, dari sini bapak saya bilang, coba lihat, saya itu meniru kakek nenek saya. Jadi bapak itu nonton perjalanan nenek kakek di kampung dulu itu, di pedesaan di Bangsri Jepara. Itu lihat kakek nenek dulu itu memulai investasi dari ayam 2 ekor. Habis 2 ekor, wong makani aja, ngasih makan aja nggak terasa dikasih makan terus sampai nggak terasa ayamnya itu bulan demi bulan, tahun demi tahun tambah banyak. Ketika tambah banyak, lah ini sama kakek nenek saya, ayam itu bisa berubah jadi 2 ekor cempe malah. 2 ekor cempe ini yang akhirnya
dipelihara lagi, naik jadi besar beranak lagi, bunting lagi, beranak lagi sampai akhirnya kakek nenek saya itu bisa punya 3 ekor sapi. Ya, oke. Bapak saya menceritakan sampai 3 ekor sapi itu awalnya dari ayam, Pak. Iya, betul. Itu dulu yang dilakukan oleh kakek nenek kita, dan itu di perkampungan sangat lumrah terjadi, sangat banyak dilakukan oleh masyarakat kuno zaman itu. Beda dengan sekarang orang inginnya serba cepat, serba instan. Kalau mau pingin sapi tinggal beli sapi, kalau nggak punya uang hutang. Nah, ini mindset ini, cara berpikir ini nanti akan kita tarik bagaimana nanti ke properti ya. Ketika 3 ekor sapi ini milik nenek kakek saya itu berkembang di Jepara, nah itu bapak cerita ketika bapak mau nikah itu salah satu sapinya dijual untuk membiayai biaya pernikahan bapak saya, dan alhamdulillah selesai tanpa hutang. Lah terus bagaimana dengan 2 sapinya yang masih hidup? 2 sapinya yang masih hidup dibelikan oleh kakek nenek untuk membeli sebidang kebun, kalau di sana sih namanya alas ya, di alas. Nah itu jadi dari cerita tadi ya, dari ayam, kemudian sampai kambing, sampai sapi, dan kemudian jadi kebun. Ini kalau menurut teori ilmu kuno ini adalah cara investasi yang benar, yang tidak beresiko tinggi. Ya, oke, kalau kita bicara risiko, semua pasti akan bilang ada risikonya. Betul, iya betul. Termasuk risiko berinvestasi tadi itu ya, perjalanannya lumayan panjang. Tetapi dengan perjalanan yang panjang, sabar, itu risiko ditagih sama debt collector, resiko bunga berbunga, naik hutang dari 1 juta menjadi naik 3 juta naik terus dan seterusnya, dan beranak pinak, ini tidak terjadi. Makanya kita melihat nanti ya, itu dari perjalanan ayam menuju properti itu adalah perjalanan investasi yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu. Nah, ini untuk sahabat properti, saya rasa tidak ada salahnya ketika kita meniru pola-pola berpikir, meniru pola-pola yang dilakukan oleh orang zaman kuno untuk berinvestasi di properti. Jadi bukannya beli properti itu orang kaya dulu baru beli properti, tapi sebenarnya dibeli dengan cara step by step, kecil demi kecil, sesuai kemampuan. Itu sangat memungkinkan sekali ya. Oke, terus sekarang Pak, kalau kita ada di zaman era milenial seperti ini, emang kita bisa mulai investasi dari yang kecil? Bisa banget. Sahabat-sahabat properti bisa, silahkan pilih. Itu banyak kafling yang tersedia dengan harga yang murah-murah. Ada yang 20 juta, ada yang 25 juta. Itu silahkan sahabat properti mulai saja dengan sesuai kemampuan. Tidak usah berpikir beli klaster yang ratusan juta, tetapi juga ujungnya KPR kalau mampu mungkin no problem. Tapi kalau KPR ini teman-teman nggak mampu, akhirnya untuk setor kanan, setor kiri, tutup lubang kali lubang dan seterusnya, ini bisa menyusahkan. Menurut saya lebih baik investasi sesuai kemampuan saja. Jadi misalkan ada uang 20 juta, 25 juta, kalau sudah bisa dapat tanah, ya sudah, belikan tanah sepetak. Mindsetnya adalah toh nggak rugi. Nggak ruginya apa? Ini dijemur aja, tanah ini dijemur aja juga nanti valuasinya naik, harganya, nilainya itu akan terus naik dan terus naik. Dan tidak memerlukan biaya yang besar untuk memelihara, untuk merawat ya. Beda kalau teman-teman nanti
belinya mobil, belinya motor yang bagus, itu teman-teman butuh biaya untuk merawat produk yang sahabat properti miliki. Jadi itu menurut saya, satu, beli investasi itu, properti itu bisa tanpa KPR, tanpa riba, mulai saja dengan sesuai kemampuan. Yang kedua, kalau nggak mampu, masih ada alternatif, banyak pengembang-pengembang yang membuka proyeknya, produknya dengan cara angsur tanpa bunga. Ini angsur tanpa bunga ini keren, silahkan sahabat properti cari di daerah sahabat-sahabat tinggal. Tapi yang penting menurut saya adalah jangan lupakan, perhatikan unsur legalitasnya. Jadi legalitasnya dikunci dulu. Bentuknya apa mas? Harga 20 juta itu, 25 juta itu, ngangsur itu kapan sertifikat terimanya, dan seterusnya itu dipastikan terlebih dahulu. Jadi sahabat properti, saya pastikan aman. Kalau legalitasnya aman, tempatnya jelas, barangnya ada, silahkan eksekusi mulai dari sekarang. Sekarang punya kafling 20 juta, 25 juta nggak masalah. Nanti ganti tahun, harga naik, dijual ulang, dapat harga bagus, geser beli lagi yang lebih besar lagi. Geser beli lagi yang lebih besar. Ganti tahun dan seterusnya. Ini kalau dilakukan perlahan, pelan, insya Allah mindset uang bertumbuh ini akan bisa sahabat properti miliki. Itu ya sahabat properti. Terima kasih dari saya Ruri Ahmad di Property Story. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Silahkan kalau ada request pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau di nomor WA yang sudah tersedia di papan deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti.